Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiki Amalia dengan NIM 862082024102, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Lingkungan Belajar terhadap Motivasi Belajar Siswa kelas 5 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 247 Padatuo. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah lingkungan belajar berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu pendahuluan. Nah, adapun latar belakangnya, pendidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan siswa, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan belajar. Nah, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam masih ditemukan siswa yang kurang bersemangat, kurang aktif, dan juga kurang memperhatikan pelajaran. Nah, salah satu penyebab yang diduga memengaruhi hal tersebut adalah lingkungan belajar di sekolah, seperti kondisi kelas, hubungan guru dan siswa, dan interaksi antar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah lingkungan belajar benar-benar memengaruhi motivasi belajar siswa. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi, yaitu 1. Lingkungan belajar siswa, baik di sekolah maupun di rumah, belum sepenuhnya mendukung terciptanya suasana belajar yang nyaman dan juga kondusif. Nah, yang kedua, masih terdapat siswa yang kurang menunjukkan semangat dan minat dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang ketiga, fasilitas belajar yang tersedia diduga belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, yang keempat, interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya mampu membangkitkan motivasi belajar siswa secara maksimal. Nah, dan yang kelima, adanya perbedaan latar belakang lingkungan belajar siswa yang dapat memengaruhi tingkat motivasi belajar masing-masing individu. Nah, yang keenam, kurangnya kesadaran sebagian siswa akan pentingnya mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan belajar siswa, yang kedua, bagaimana tingkat motivasi belajar siswa, dan yang ketiga, apakah lingkungan belajar berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Nah, adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui kondisi lingkungan belajar siswa, yang kedua mengetahui tingkat motivasi belajar siswa, dan yang ketiga menganalisis apa pengaruh lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa. Nah, dan penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, bagi guru sebagai bahan evaluasi dalam menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, dan bagi sekolah sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan belajar. Nah, dan bagi peneliti sebagai pengalaman dan dalam melakukan penelitian. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu metode penelitian. Nah, adapun yang pertama itu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Nah, penelitian kuantitatif digunakan karena data yang diperoleh berupa angka dan akan dianalisis menggunakan teknik statistik.
Sedangkan pendekatan asosiatif bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau pengaruh antara lingkungan belajar sebagai variabel bebas dengan motivasi belajar sebagai variabel terikat. Nah, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengukur ada atau tidaknya pengaruh lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa secara objektif. Nah, data yang diperoleh melalui angket akan dianalisis menggunakan uji statistik seperti uji korelasi atau regresi sederhana, sehingga hasil penelitian dapat menjelaskan besarnya pengaruh lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa. Nah, adapun lokasi penelitian ini adalah di SD Negeri 247 Padatuo. Sekolah ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah pengaruh lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, adapun populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 5 di SD Negeri 247 Padatuo. Dan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, sehingga seluruh siswa kelas 5 dijadikan sebagai responden. Nah, variabel penelitian menggunakan variabel X, yaitu lingkungan belajar, dan variabel Y, yaitu motivasi belajar. Nah, penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama angket, kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Nah, adapun instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data agar penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Nah, yang pertama itu angket. Angket digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh data mengenai lingkungan belajar dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi lingkungan belajar di kelas serta perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang ketiga, dokumentasi. Digunakan untuk melengkapi data penelitian seperti data jumlah siswa, daftar nama siswa, foto kegiatan pembelajaran, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Nah, yang selanjutnya, teknik analisis data. Nah, data yang dianalisis menggunakan yang pertama uji validitas. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan dalam angket sudah benar-benar sesuai dan mampu mengukur hal yang ingin diteliti. Nah, yang kedua, uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini digunakan untuk melihat apakah angket yang dipakai dapat memberikan hasil yang konsisten. Nah, yang ketiga, uji normalitas. Nah, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berkontribusi normal atau tidak. Nah, hal ini penting karena menjadi syarat sebelum melakukan analisis statistik tertentu. Nah, yang keempat, uji linearitas. Nah, uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara lingkungan belajar dan motivasi belajar memiliki hubungan yang linear atau searah. Nah, yang kelima, analisis regresi sederhana. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa. Nah, yang keenam, uji hipotesis atau uji T. Nah, uji T digunakan untuk mengetahui apakah lingkungan belajar benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Nah, dan yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa.
Nah, nilai R² ini menunjukkan presentasi kontribusi variabel lingkungan belajar dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa. Nah, demikianlah pemaparan proposal penelitian saya. Harapan saya, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.